Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dekus dalam channel Matematik Study Club. Matematika menjadi sangat mudah. Video pembelajaran matematika kali ini akan membahas tentang kaidah pencacahan, khususnya aturan penjumlahan dan perkalian. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share video ini untuk mendapatkan video-video yang terupdate dan insya Allah bermanfaat. Kita awali pembelajaran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Konsep kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan digunakan untuk mencari banyaknya alternatif dari Jakarta ke Bandung melalui Bogor, atau menyusun nomor kendaraan bermotor. Ada berapa banyak cara untuk menyusun nomor kendaraan bermotor? Kaidah pencacahan digunakan juga untuk mencari banyaknya susunan pada saat suatu peserta rapat duduk secara melingkar. Contoh yang lain adalah pengambilan bola dari sebuah kotak. Jadi kaidah pencacahan adalah bagian dari kombinatorika yang merupakan salah satu cabang dari matematika. Kaidah pencacahan merupakan aturan untuk menghitung banyaknya susunan objek-objek tanpa harus merinci semua kemungkinan susunannya. Ada beberapa jenis kaidah pencacahan yang akan kita pelajari. Di antaranya adalah aturan perkalian dan penjumlahan, permutasi, dan kombinasi. Pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas adalah aturan perkalian dan penjumlahan. Konsep aturan perkalian. Tahukah apakah ini? Ya, koin. Ya, uang koin Rp1.000. Sebuah koin terdiri dari apa? Sisi atas dan sisi bawahnya terdiri dari angka dan gambar. Jadi sebuah koin ini dianggap satu buah koin ya, terdiri dari angka dan gambar. Kemudian apakah ini? Ya, sebuah dadu. Sebuah dadu terdiri dari berapa mata? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita asumsikan koin dan dadu itu merupakan bendanya yang setimbang. Artinya, jika kita lempar, munculnya setiap sisi memiliki peluang yang sama. Berarti ada dong dadu atau koin yang tidak setimbang? Ada. Dan insya Allah akan dipelajari di perkuliahan. Untuk SMA cukup dadu koin yang setimbang. Sekarang, kalau sebuah dadu dan sebuah koin kita lempar bersama-sama, apa kemungkinan yang muncul? Dan ada berapa kemungkinan yang munculnya? Berarti kita pasangkan, ya, berarti ini misalkan munculnya angka dengan 1, ya, angka dengan 2, angka pada koin, 3 pada dadu, angka, 4, angka dengan 5, dan angka dengan 6 pada dadu. Kemudian munculnya koin adalah gambar. Dadunya muncul angka 1, gambar dengan 2, gambar dengan 3, gambar dengan 4, gambar 5, dan pada koinnya gambar, pada dadunya muncul mata angka 6. Kita hitung ada berapa? Ada 12. Nah, ini kalau kita uraikan.
Dengan menggunakan kaidah pencacahan berupa aturan perkalian, ini bisa kita sederhanakan. Munculnya koin ada berapa? 2. Munculnya mata dadu ada berapa? 6. 2 terhadap 6 dioperasikan apa supaya hasilnya 12? Betul, kita gunakan operasi perkalian. 2 kali 6, 12. Inilah konsep aturan perkalian. Paham sampai sini? Insya Allah. Kemudian ada sebuah pasangan kemeja dengan celana. Ini kita asumsikan adalah kemeja 1, kemeja 2, kemeja 3. Celana 1, celana 2. Berarti kalau kita pasangkan celana 1 dengan kemeja 1. Celana 1 dengan kemeja 2. Celana 1 dengan kemeja 3. Kemudian celana 2 dengan kemeja 1. Celana 2 dengan kemeja 2, celana 2 dengan kemeja 3. Jadi ada berapa banyak pasangan baju dan celana yang bisa kita gunakan? Ada 6 pasang. Nah, itu kalau kita cacah. Ya. Nah, sekarang kita gunakan aturan perkalian. Celananya ada berapa? 2. Bajunya 3. Supaya hasilnya 6, kita terapkan operasi apa? Perkalian. 2 kali 3 sama dengan 6. Bagaimana? Sangat mudah. Nah, ini pasangan celana dan pasangan baju pun bisa kita gunakan apa? Diagram pohon. Di sini ada celana 1, celana 2. Celana 1 dipasangkan dengan 3 kemeja. Kemeja 1, kemeja 2, kemeja 3. Begitu pula dengan celana 2 dipasangkan dengan kemeja 1, kemeja 2, kemeja 3. Maka pasangan yang ada adalah C1K1, C1K2, C1K3, C2K1, C2K2, C2K3. Jadi ada berapa totalnya? 6 pasang. Bagaimana? Sangat mudah. Jadi kesimpulannya adalah jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua secara bersama-sama terjadi dalam M kali M cara. Ini kalau kejadiannya hanya 2. Kalau kejadiannya yang banyak, secara umum jika ada K kejadian, setiap kejadian memiliki hasil N1, N2, NK yang berbeda, maka banyak hasil berbeda yang mungkin dari K kejadian, K pilihan, secara berurutan diberikan oleh hasil kali N1, N2, N3, sampai NK. Paham sampai situ? Insya Allah. Untuk lebih memahami tentang aturan perkalian, perhatikan contoh berikut. Diagram di bawah ini menunjukkan alur atau pilihan jalan untuk bepergian dari kota A ke kota C melalui kota B. Dari A ke kota B ada berapa pilihan jalan? P, Q, R, S, T. Ada 5 pilihan. Dari B ke C, K, M, N. Ada 3 pilihan. Berapa banyak jalan berbeda yang dapat dilalui oleh Fakih? Dari A ke C melalui B. Berarti jawabannya betul, 5 kali 3 sama dengan 15 jalan yang berbeda. Kemudian bagian B, pulang pergi dari A ke C melalui B. A ke C melalui B. A ke B 5, B ke C 15,
3. Kemudian pulang pergi, berarti balik lagi. C ke B. Ada 3 jalan yang berbeda. Dikali dengan B ke A. Dikali 5. Karena tanpa keterangan apa-apa, berarti boleh melalui jalur yang sama. Melalui jalan yang sama. 15 kali 15, 225 jalan yang berbeda. Untuk bagian C, pulang pergi dari A ke C tanpa melalui jalan yang sama lebih dari sekali. Jadi artinya kalau sudah melalui P, maka pulangnya tidak boleh melalui P. Kalau sudah melalui K dari B ke C, pulangnya tidak boleh melalui K. Berarti banyak jalan yang berbeda. A ke B-nya ada 5. B ke C-nya ada 3 pilihan. C ke B tidak boleh jalan yang sama. Berarti tinggal 2 pilihan. B ke A 4 pilihan. Jadi jawabannya 15 kali 2, 30 kali 4. 120 jalan yang berbeda. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal berikutnya. Pada suatu kelas akan dibentuk sebuah kepengurusan yang terdiri dari 1 ketua kelas, 1 sekretaris. Ada berapa kepengurusan yang mungkin terbentuk jika ada 5 calon ketua kelas, 6 calon sekretaris. Jadi jawabannya 5 dikali 6 sama dengan 30 kepengurusan. Paham sampai sini? Sangat mudah. Soal berikutnya. Dalam ruang tunggu suatu apotik terdapat 4 kursi. Ahmad, Umar, Ali, dan Said sedang berada di ruang tunggu apotik tersebut. Berapa banyak cara yang berbeda keempat anak itu menduduki kursi tersebut? Ada 4 kursi. Oke, perhatikan. Kursi yang pertama bisa diduduki oleh siapa? Betul, bisa si Ahmad, bisa si Umar, bisa si Ali, bisa si Said. Jadi ada berapa kemungkinan yang bisa duduk di kursi pertama? Ada 4. Paham ya? Tapi bukan 4-empatnya duduk di kursi yang sama. Ini adalah pilihan, bisa si Ahmad atau si Umar atau si Ali atau si Said. Misalkan si Ali yang udah duduk di sini, berarti boleh nggak duduk di sini lagi? Ya nggak boleh, kan udah duduk di sini. Berarti tinggal berapa ini yang bisa duduk di bangku kedua? 3 orang, karena 1 orang sudah duduk. Ya, di sini 3 orang sudah duduk, 1 orang, 2 orang, berarti sisanya 2, sisanya 1. Tinggal dikalikan. Ya, 4 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 1. Jadi ada 24 cara. Paham sampai sini? Insya Allah. Pembahasan soal berikutnya. Diberikan angka 01 sampai 9. Tentukan banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka. 3 angka berarti ratusan. Jika yang bagian A, tiap angka boleh diulang. Caranya kita buat 3 kotak, ratusan, puluhan, satuan. Terdiri dari 3 angka. Kita mulai dari ratusan dulu. Kita isi ratusan dengan angka 0, boleh enggak? Tidak boleh. Kenapa? Karena tidak bermakna. Kita misalkan 025. Ini dibacanya berapa kalau suatu bilangan? 25. 0 tidak bermakna. Jadi angka 0 tidak boleh masuk ke
ratusan atau di depan. Mau ribuan, mau puluh ribuan, pokoknya tidak boleh angka 0 masuk ke bagian depan karena tidak bermakna. Ini dibacanya bukan ratusan, tetapi jadi 25. Paham? Insya Allah. Jadi yang boleh masuk ke angka ratusan atau di kotak paling depan bisa angka 1, 2, sampai 9. Jadi ada 9 kemungkinan. Paham? Kemudian di puluhan, 0 boleh masuk? Boleh, karena tidak ada syarat apa-apa. Di puluhan itu boleh 0 masuk, karena tidak ada syarat apa-apa. Jadi ini bisa 0, 1, sampai 9. Kenapa? Tiap angka boleh diulang. Kalau angka 1 sudah masuk ke sini, 1 boleh lagi di sini dituliskan. Di sini masuk angka 2, di sini boleh dituliskan lagi di puluhan. Jadi ada 10 kemungkinan. Kemudian di satuan, 0 boleh masuk? Boleh. 1 boleh, karena boleh diulang. Jadi 0, 1, sampai 9 pun bisa kita masukkan ke satuan. Jadi banyaknya cara adalah 9 kali 10 kali 10 sama dengan 900. Paham sampai sini? Insya Allah. Kemudian bagian B, ratusan tanpa pengulangan. Ya, kita buat ratusan tapi tanpa pengulangan. Kalau yang A boleh diulang. Oke, sama kita buat 3 kotak. Kotak pertama yaitu kotak ratusan. Sama dengan yang A. 1, 2, sampai 9 boleh masuk. 0 tidak boleh karena 0 masuk di awal tidak bermakna. Jadi bukan ratusan. Paham sampai sini? Insya Allah. Kemudian di puluhan. Ya, di puluhan 0 boleh masuk? Boleh. Ya. Terus di sini kan sudah diambil 1, di sini hati-hati. Tanpa pengulangan, artinya tidak boleh diulang. Kalau angka 1 sudah masuk di ratusan, berarti di puluhan tidak boleh masuk. Kalau angka 3 sudah masuk di ratusan, berarti angka puluhan tidak boleh masuk angka 3. Berarti dari 10 angka yang ada harus dikurangi dengan 1. Paham? Yaitu yang masuk ke ratusan. Jadi di sini adalah 9. Kenapa bukan 8? Kan di sini 9 dikurangi 1, 8. Karena 0 sudah boleh masuk di puluhan. Jadi kita melihatnya semua angka yang ada 10 kurangi dengan 1 angka yang masuk ke ratusan. Kemudian dari 10 angka dikurangi 1 angka masuk ratusan, dikurangi masuk angka puluhan, sisanya adalah 8. Jadi banyaknya cara 9 kali 9 kali 8 sama dengan 648. Paham sampai situ? Insya Allah. Sekarang bagian yang C. Tanpa pengulangan dan ganjil. Oke. Berarti tetap kita buat 3 kotak. Nah, perhatikan setelah kita buat 3 kotak, perhatikan kalimatnya. Yang kita inginkan adalah ganjil. Oke. Yang menentukan suatu bilangan ganjil atau genap itu apanya? Satuan, puluhan, atau ratusan? Contoh 423, ganjil apa genap? Ganjil. Dari mana? Dari satuan. Jadi kita isi dulu yang satuannya, yaitu dengan bilangan ganjil. Ya, yang menentukan dia ganjil atau genap adalah satuannya. Kalau satuannya ganjil, maka bilangan tersebut ganjil. Kalau satuannya genap, maka bilangan tersebut genap.
Oke, sekarang kita isi satuannya dengan angka-angka yang ganjil. 1, 3, 5, 7, 9. 1, 3, 5, 7, 9. Ada berapa angka? 1, 2, 3, 4. Ada 5. Paham sampai sini? Insya Allah. Kemudian kemana? Betul, ke ratusan. Kenapa ke ratusan? Karena ada pengecualian angka 0. Jadi angka 0 nggak boleh. Ya, kurangi 1. Terus diambil lagi oleh satuan 1. Berarti tinggal berapa? 8. Ya, kenapa dengan 8? Pertama oleh satuan diambil 1. Kedua tidak boleh 0. Dari 10 angka yang tersedia, 0 tidak boleh, 1 di sini pun tidak boleh masuk lagi ke angka satuan. Jadi tinggal 8. Kemudian ke puluhan. Kalau untuk mengisi puluhan, dari 10 angka yang tersedia, sudah diambil 1 untuk satuan, sudah diambil 1 untuk ratusan. Sisanya tinggal 8. Jadi hasilnya 8 kali 8 dikali 5. 5 kali 8, 40 kali 8, 320. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan soal yang D. Diberikan angka 0 sampai 9, tentukan banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka jika tanpa pengulangan dan genap. Oke, berarti tanpa pengulangan dan genap. Seperti contoh soal sebelumnya, kita buat 3 kotak. Ingat, yang menentukan suatu bilangan ganjil atau genap, ratusan, puluhan, atau satuan? Satuan. Berarti kita isi yang satuan. Oke? Nah, sekarang bilangan genap. 0 masuk genap. 2, 4, 6, 8. Jadi ada berapa? Ada 5. Perhatikan di sini, angka 0 itu ada syarat di sini tidak boleh digunakan. Maka kita partisi. 1, 2, 3. Artinya apa? Jika 0 masuk ke sini dan jika 0 tidak masuk ke sini. Ya, yaitu yang di sini kita asumsikan yang masuk adalah 2, 4, 6, 8. Yang ini ada 1 kemungkinan, yang ini ada 4 kemungkinan. Paham? Ya, oke. Perhatikan kenapa kita dipisahkan. Ya, 0 dengan selain 0 untuk bilangan genap. Oke, sekarang kalau 0 masuk ke sini, kita isi yang ratusan. Semua angka yang tersedia ada 10. Sudah diambil sini 1, angka berapa? 0. Berarti di sini selain 0. 1 sampai 9. Berarti ini ada 9 kemungkinan. Namun untuk di yang sebelah kanan ini, 2, 4, 6, 8 ada 4. Kemudian kita isikan ratusannya. 0 nggak boleh. Ya, di sini nggak boleh 1. Jadi dari 10 angka yang ada, kita kurangi dengan salah satu dari angka ini, dan kita kurangi dengan 0. Jadi sisanya ada 8. Paham? Untuk mengisi puluhan sama. Ada 10 angka tersedia, sudah diambil 1 oleh satuan dan 1 oleh ratusan. Berarti di sini sisanya 8. Sisanya 8. Ya. Jadi banyaknya cara. 9 kali 8 kali 1 ditambah 8 kali 8 kali 4. 72 ditambah 256 sama dengan 328. Bagaimana? Sangat mudah. Kemudian bagian yang E. Tanpa pengulangan dan habis dibagi 5. Buat 3 kotak. Perhatikan, sebuah bilangan habis dibagi 5. Apa cirinya? Betul.
berada di satuan. Habis dibagi 5 berarti satuannya kalau tidak 0, 5. Contoh 255 pasti habis dibagi 5. Contoh 420 pasti habis dibagi 5. Belakangnya 0 atau belakangnya 5 ya habis dibagi 5. Jadi ada 0. Nah, ada 0 lagi berarti kita partisi lagi. Ya, jadi di sini yang angka 0 yang masuk, di sini angka 5 yang masuk. Jadi hanya ada satu kemungkinan. Kemudian di ratusan. Ya, di ratusan adalah 0-nya sudah di sini. 0 sudah di sini, berarti 1 sampai 9. Berarti ada 9 kemungkinan. Di sini sisanya ada 8. Namun di sini 0 tidak boleh, 5 pun nggak boleh. Berarti tinggal 8 angka. Ya, jadi di sini ada 8, sisanya pun di sini 8. Jadi 72 ditambah 64 sama dengan 136. Bagaimana? Sangat mudah. Bagian yang F. Tanpa pengulangan dan lebih dari 600. Karena terdiri dari 3 angka, kita buat 3 kotak. Ratusan, puluhan, dan satuan. Perhatikan, lebih dari 600, suatu bilangan yang menyatakan lebih dari 600 bagian mananya? Ratusan, puluhan, atau satuan? Contoh, 328 lebih dari 600 atau lebih kecil dari 600? Lebih kecil karena depannya angka 3. Sekarang kalau ada angka 728, ini lebih dari 600 kurang dari 600? Lebih dari 600. Kenapa? Karena ratusannya angka 7. Jadi kita isi terlebih dahulu ratusannya. Ya, karena tidak boleh diulang, jadi nggak mungkin muncul angka 600. Ya, jadi di sini yang boleh muncul adalah 6, 7, 8, 9. Kalau 6 masuk ke sini jadi 600 sekian. 7 masuk ke sini 700 sekian dan seterusnya. Jadi ada 4 kemungkinan. Kemudian kita isi puluhannya. Dari 10 angka yang tersedia sudah diambil 1, berarti tinggal 9. Dari 9 diambil 1 tinggal 8. Jadi hasilnya 4 kali 9 kali 8 sama dengan 288. Bagaimana? Sangat mudah. Sekarang kita masuk ke konsep aturan penjumlahan. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan kejadian kedua secara terpisah dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama atau, perhatikan kalimatnya, atau kejadian kedua dapat terjadi dalam M plus N. Secara umum dalam P kejadian, jika kejadian pertama dapat terjadi dalam N1 cara, kejadian kedua secara terpisah. Ingat kata-katanya, terpisah. Terpisah. Dapat terjadi dalam N2 cara, kejadian ketiga secara terpisah dapat terjadi dalam N3 cara, dan seterusnya. Maka kejadian pertama atau kejadian kedua atau kejadian ketiga dan seterusnya dapat terjadi dalam N1 ditambah N2 ditambah N3 ditambah NP cara. Perhatikan perbedaannya. Kalau perkalian, ya kejadiannya cara bersamaan. Kalau penjumlahan, kedua kejadian secara terpisah. Kalau dalam kalimat, kalau penjumlahan ada kalimat atau, kalau perkalian kalimatnya adalah dan. Paham? Insya Allah. Perhatikan contoh berikut. Ardi dan Nugroho di kota yang berbeda ingin menuju kota yang sama. Ardi berangkat dari kota A ke kota C dalam 4 cara. Sedangkan Nugroho berangkat dari kota B ke kota C dalam 3 cara.
Dalam berapa cara mereka bertemu di kota C? Perhatikan, anggap ini kota A, ini kota B, ini kota C. Ardi, dari kota A ke kota C ada berapa cara? 4 cara. Sedangkan Nugroho dari B ke C ada 3 cara. Berarti berapa cara mereka bertemu di kota C? Betul, kan tidak bicara bersamaan. Yang ini terpisah. Ardi dari kota A, sedangkan Nugroho dari kota B. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7 cara. Bagaimana? Sangat mudah. Kemudian sebagai contoh yang lain, dalam kantong terdapat 10 kelereng berwarna merah, 7 berwarna hijau, 5 berwarna kuning, 3 berwarna biru. Berapakah banyak kemungkinan untuk mengambil satu kelereng berwarna merah atau hijau atau kuning atau biru? Ini satu kelereng, ya, bukan satu merah, satu biru, satu kuning, satu hijau, tapi mengambil satu kelereng merah atau hijau atau kuning atau biru. Berarti 10 ditambah 7 ditambah 5 ditambah 3 sama dengan 25 cara. Bagaimana? Sangat mudah. Pembahasan konsep dan soal dari kaidah pencacahan bagian yang pertama, yaitu aturan perkalian dan aturan penjumlahan telah kita bahas. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti. Insya Allah. Untuk melihat sudah sampai mana pemahaman kita, dicoba penugasan terstrukturnya. Silahkan dikerjakan, cocokkan jawabannya dengan yang ada. Allah bisa karena biasa. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.